Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Baiklah, kita bertemu lagi dengan Taza ya, untuk membahas materi hari ini mengenai keadilan. Silakan disimak. Silakan kalian isi absen seperti biasanya. Linknya sudah Taza share di grup WhatsApp ya. Sekarang kita akan bahas materi PKN selanjutnya tentang keadilan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi ini, Taza mau tanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah bersikap adil? Bersikap adil bisa kepada saudara, bisa kepada teman, bisa kepada sesama ya. Adil berarti sama. Jadi jika membagi sesuatu itu biasanya sama, tidak berat sebelah, atau kalau dalam bahasa Arab adil itu berarti tengah. Adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya, dengan haknya ya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan pengertian keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil itu berasal dari kata adil. Adil yang mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Jadi sampai saat dengan penjelasan Taza tersebut, mungkin kalian sudah mendapat gambaran apa arti dari keadilan. Sekarang apakah dalam kehidupan sehari kalian sudah menerapkan keadilan tersebut? Pengertian keadilan itu banyak sekali ya. Ada beberapa pendapat oleh para tokoh seperti keadilan menurut Aristoteles. Ya, menurut Aristoteles, keadilan itu adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit, yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Terus yang kedua ada pengertian keadilan menurut Franz Magnins ya. Itu adalah keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama sesungguhnya dengan hak dan kewajibannya. Jadi masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada juga pengertian keadilan menurut Thomas Hobbes adalah sesuatu yang perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Ada lagi keadilan menurut Plato adalah, saya ulangi, keadilan menurut Plato adalah di luar kemampuan manusia biasa, di mana keadilan hanya dapat ada dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal tersebut. Ada lagi pengertian keadilan menurut WJS Puardarminto yang artinya tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Akan tetapi pengertian keadilan yang ada di buku paket kalian halaman 58 itu menyatakan bahwa keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan hukum diwujudkan dengan terlindungnya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum. Untuk tegaknya keadilan, pemberian hukum itu dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi ada beberapa pengertian tentang keadilan tersebut. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis keadilan. Ya. Jenis-jenis keadilan menurut teori Aristoteles ada beberapa jenis ya. Yang pertama keadilan komunikatif,
yang artinya perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya, seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya. Yang kedua, keadilan distributif. Pengertian keadilan ini adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Contoh keadilan distributif adalah seseorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dia kerjakan. Ada lagi 3, keadilan kodrat alam. Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan ini adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal baik pula kepada orang tersebut. Keempat, keadilan konvensional. Arti keadilan ini adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang tersebut melakukan hal yang baik. Saya ulangi. Keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negaranya. Yang kelima, ada keadilan perbaikan. Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang yang telah tercemar nama baiknya oleh orang lain. Contohnya adalah seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang tersebut. Ada lagi pengertian-pengertian keadilan yang serta jenis-jenisnya yang tertera pada buku paket kalian ya. Nah, kalau di buku paket kalian ya, itu halaman 50 buku paket ini. Kalian bisa buka halaman 50. Di sana pengertian keadilan juga dijelaskan, yaitu bahwa keadilan itu berasal dari kata adil yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan itu menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Keadilan ini juga sudah tertera pada dasar negara ya, Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jika ada seseorang atau warga negara yang tidak berlaku adil, itu pasti ada pasal dan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tidak adil terhadap seseorang, karena semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh keadilan bagi dirinya ya. Nilai-nilai keadilan itu harus terwujud dalam kehidupan bersama ya. Ada jenis-jenis keadilan menurut buku ini, ada 3. Kalau yang Taza sebutkan jenis keadilan menurut Aristoteles tadi ada 5 jenis, tapi di buku ini ada 3 jenis. Jadi boleh kalian catat supaya catatannya menjadi lebih lengkap. Jadi jenis keadilan ini adalah keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam artian pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, keadilan dalam kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, ada keadilan legal. Keadilan legal adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, ada keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif adalah suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lainnya ya. Jadi ada timbal balik. Nah, sekarang silakan kalian cari contoh-contoh dalam kehidupan tentang keadilan tersebut ya. Lalu kalian kumpulkan, kirimkan ke grup WA Taza. Ya, bagaimana contoh keadilan distributif, bagaimana contoh keadilan yang legal, dan bagaimana keadilan yang komunikatif.
Jadi, adil itu berarti harus seimbang, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak atau pilih kasih, sehingga hidup tercapai rukun dan damai ya. Orang yang adil pasti akan berhasil. Jadi adil bisa ada macam-macam juga, adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil kepada sesama manusia, dan adil kepada sesama makhluk. Oke anak-anak Taza yang ada di rumah, cukup sekian tentang pembelajaran keadilan ya. Silakan kalian komentar di channel Taza ini di YouTube ini. Jika ada yang mau kalian tanyakan, maka akan Taza jawab, dan tolong like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.